mangke bagaimana daun-daun yang dirajang sebentar saja ngeten iki kemudian dicelupkan ke dalam air nanti bisa kemudian menangkap bisa menjernihkan air yang saya kasih betadin. Mungkin pernah nggih di YouTube sekolah wonten. Niku mangke kita lihat bagaimana hanya begitu saja itu bisa menetralisir racun. Nanti kita akan lihat bareng-bareng sambil dipersiapkan niku nggih. Persiapkan untuk saya lanjutkan. Nah, kemudian tadi misalnya bagaimana kita kemudian memanfaatkan. Kalau di YouTube saya itu perkenalan tubuh kita nggih. Karena dengan yang saya sampaikan ini saja itu sekitar 1 orang di antara 10 orang nanti akan rata-rata mengalami detok atau mendem yang mboten sekejo niku. Ngoten. Misalnya yang saya contohkan misalnya untuk kelor, kira-kira 1 genggam kelor, daun kelor, ndak hanya yang muda. Kalau kita yang ketika kita masak kita ambilnya yang muda, tetapi kalau untuk seperti ini mau yang tua juga ndak ada masalah. Gagangnya juga ndak ada masalah. Bukan untuk kita kunyah gagangnya, tetapi untuk kita seduh. Jadi 1 genggam tadi itu misalnya dengan saya ngambil yang paling encer, misalnya dengan 2 gelas air panas. Mangke ditaruh di wadah yang misalnya tahan panas, mangke dicom, kemudian kalau mau pengen diparingi rasa, tapi rasa ini menyehatkan, misalnya kayu manis atau kan kemudian jahe, ngoten niku, kemudian ditutup. Kenapa perlu ditutup? Ini penting, bagian ini juga penting. Ketika ditutup kemudian dingin mulai kita minum. Hangat-hangat itu boleh kita minum. Kalau saya menyampaikan di anak-anak muda itu ataupun yang bekerja ngoten, jangan malu untuk membontot air seperti ini. Jadi air-air begini ini dipastikan air yang kaya antioksidan. Tidak bisa disamakan ngapunten. Ya, bukannya saya kemudian anti produk buatan manusia nih. Misalnya vitamin ini kayak misalnya 1000 miligram, yang ini sekian, yang ini. Jadi tidak betul kalau panjenengan misalnya mencari minuman atau makanan itu yang kemudian di situ tertulisnya adalah yang cari yang ini paling tinggi. Misalnya saja vitamin ngoten. Coba dirasakan vitamin C yang misalnya 500 miligram atau apa. Itu benar enggak kalau kemudian lambung kita menerima semuanya? Tidak. Karena itu panjenengan bisa mirsani. Ada model vitamin C yang langsung hisap. Ada model vitamin C yang modelnya dalamnya seperti kapsul terus dalamnya seperti serbuk. Ada tulisannya Vitalong. Niku misalnya itu yang dikatakan nanti bisa fresh sepanjang hari. Kenapa seperti itu? Karena di dalam keilmuan obat pun sudah akhirnya memahami bahwa tubuh kita itu tidak kemudian langsung blek semuanya kemudian diserap. Sehingga ketika itu kemudian dosisnya tinggi seringkali justru kita lambungnya perih, ngoten-ngoten. Nah, sehingga kemudian ada model-model vitamin itu dengan dijual harga lebih tinggi dengan istilahnya adalah melepaskan pelan-pelan ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita akan menyerapnya pelan-pelan. Nah, jangan lupa, Masya Allah. Yang daun-daun begini ini tidak pakai diolah-olah seperti itu, sudah dipastikan akan keluar dari bahan itu ketika kita makan atau kita minum, dipastikan akan bekerjanya itu pelan-pelan sepanjang tubuh kita ini memproses. Jadi tidak betul kalau kemudian ini 250 mg, ya gedean iki, mumpung awakku panas, aku tak tumbas sing iki. Atau kemudian apalah. Atau kemudian susu formula, atau ke apa yang ada multivitamin, plek-plek yang kemudian panjenengan membandingkannya di konten di dalamnya niku. Saya menyampaikan begini karena saya dari jurusan kimia. Tidak kemudian semuanya niku yang ketika itu yang buatan manusia tadi itu tidak kemudian
seluruhnya bagus untuk kemudian kita konsumsi. Nah, bandingan antara mentah dan matang kalau sangat berbeda. Ketika misalnya kita sangat paham sebenarnya di dalam filosofi Jawa atau di dalam jamu-jamu Jawa itu kita mengenal adanya yang niki kula sering menyampaikan adalah beras kencur. Nggih. Beras kencur ini sudah dikenal sebagai jamu. Coba diganti menjadi sego kencur. Beda. Ya. Sego urap-urap. Beda. Kencurnya dimatangi, dimasak sampai matang, beda, nggak jadi jamu. Begitulah perbedaan antara mentah dan matang. Ketika mentah itulah jadi obat. Misalnya dulu kita juga mengenal nopo-nopo diparingi tajin. Nggih. Misalnya sakit apa diparingi tajin, atau misalnya ada unen-unen sampean ya awakmu iku dhisik ya gak kathik susu-susuan ya wis iki gedene karo tajin. Ngoten. Niku lah, Masya Allah. Artinya seperti itu niku bisa, kalau misalnya kemarin saya berbicara dengan teman yang dari Les Bumi, budaya itu sakjane bukan seni saja. Budaya niku juga jamu. Budaya itu juga kebiasaan orang-orang zaman dulu itu seperti apa. Sebenarnya itu kalau digali lebih jauh, kita akan pahamnya nopo. Itulah ilmu yang diberikan oleh Allah saat itu agar manusia tersebut tercukupi kesehatannya. Jadi kalau saya pahami sekarang bahwa apa itu tajin, berarti nopo di situ adalah antioksidannya belum rusak. Tajin sama nasi, mana yang kemudian jauh lebih bagus? Tajin. Jadi kalau kemudian ada yang sakit, bukan segera ditulang. Nah itu saya kalau ngajari di anak-anak saya ngomongnya gini, siapa yang mengamati ada yang sakit dibawa ke rumah sakit, apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terlebih dahulu? Segera disuapi, apa segera dipasang infus? Punti niki sing benar. Ya, yang dilakukan adalah segera dipasang infus. Apa berarti pelajaran di situ? Cairan. Jadi jangan ketika demam itu jangan dipikiri iki guru maem sedino. Kata-kata sedino maem niku kadek di sini niku adalah nasi. Ketika di situ telur, ketika di situ lain-lainnya belum terhitung maem. Nggih mboten. Nggih. Nah niku. Niku nggih. Terus salah. Kenapa ini pelajaran nggih? Maksudnya ketika ada yang di UGD yang dilakukan itu adalah segera dipasang infus, bukan susternya segera dulang, bukan. Keluarganya disuruh segera, mboten. Sehingga ketika ada yang sakit itu yang kita harus pikirkan adalah cairan. Cairan apa yang dimasukkan adalah cairan yang bernutrisi tinggi. Mana yang bernutrisi tinggi? Tadi yang saya sebutkan contohnya adalah air yang com-coman tadi, bahasa Jawane com-coman, di bahasa-bahasa mungkin di Google niku sakit diketik adalah infus water atau air infusa. Nah niki tidak sepilihnya air infusa, sekarang kita coba. Monggo Mbak Mai langsung mencoba mawon. Nanti ada di YouTube saya di bagian itu caranya nggih, mangke mungkin yang di belakang sambil menyimak saya ceritakan. Contohnya adalah kita punya 3 gelas. Kita punya 3 gelas diparingi toyo, nggih. Cara nanti membuktikan, kita ingin membuktikan benar enggak. Dan ini tidak akan sama jika nanti yang dipraktekkan adalah gedang goreng misalnya, nggih. Ini mau menunjukkan bahwa daun-daunan di sekitar kita itu sangat-sangat kuat bekerja untuk tubuh kita. Niki air mau air keran mboten napa-napa, kemudian air ini kita kasih, nggak bisa kalau air dari air begini kita langsung kasih betadin, nggak mungkin langsung hitam. Caranya adalah, yang ini namanya praktek kecil-kecilan, tidak pakai bahan yang rumit-rumit, yang ada mudahnya yaitu betadin. Nah kemudian air ini kita kasih betadin, terus kita kasih nasi, bukan hanya nasi. Pokoknya golongan pati atau golongan tepung bisa nanti begini, nanti akan menghasilkan warna hitam.
Ini namanya sih kalau teng lab namanya reaksi iodometri. Pokoknya ada betadin niku mengandung iodium, kemudian ketemu sama pati, mau tisu juga sakit nanti warnanya hitam begini. Ini menunjukkan bahwa betadin tadi itu bereaksi secara kimia. Ini enggak bisa kemudian mau dijernihkan, disaring juga enggak bisa nih. Mau supaya bening diapakno dinteni sampai besok ya tetap begini. Mau besok tetap begini. Tapi ini nanti akan jadi jernih ketika kita kasih daun yang dirajang tadi itu. Nah, termasuk nanti di nasinya itu kalau kita langsung kasih tetesi betadin juga langsung nanti akan langsung hitam. Nah, ini menggambarkan bahwa kapan dia itu mampu, nanti mungkin dibagi yang satunya masih dikasih. Ini cuma pandan ngeten niki. Satu pandan saya asal-asalan tadi mondot daun jambu merah, jambu biji niku, kemudian daun siresak. Nanti kalau kemudian kita kasih begini ini, sampun nanti jadi jernih. Ya. Bukan berarti jangan sampai nanti kesimpulannya salah nggih. Kalau ada air butek terus kemudian dikasih daun jadi jernih, bukan termasuk niku, mboten. Niki di sini hanya menunjukkan nggih, ketika dikasih daun hijau, betadin yang istilahnya bagi saya namanya oksidator, mengoksidasi, merusak. Apakah nanti di kulit akhirnya merusak? Bukan. Dia karena punya sifat oksidator, dia bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri. Bakteri ini mati, sebagai antiseptik ngonten lah. Nah, karena dia ketemu pati, maka jadilah warnanya hitam. Kita tes nggih. Yang di situ sudah nasinya ada. Ditutup terus habis itu ditunjukkan ke sini layarnya ada. Ditutup dulu di stop.